Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal arfidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mulai nanti malam kita akan masuk bulan Ramadan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila al jum'ah was salah ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Dari Ramadan menuju Ramadan, Jumat ke Jumat, salat ke salat itu merupakan cara peleburan dosa ketika dosa-dosa besar dihindari. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hal yang mulia. Ramadan bulan yang mulia, Jumat hari yang mulia, salat adalah ibadah badaniyah yang paling afdal. Itu menggambarkan, mengingatkan kepada kita harus benar-benar memperhatikan setelah melakukan puasa ke puasa yang akan datang, setelah melakukan salat Jumat ke salat Jumat yang akan datang, dan dari sholat subuh ke zuhur, asar ke maghrib, dan seterusnya. Nabi juga pernah mengatakan di saat bulan Ramadan, Nabi menjelaskan huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan ini bulannya sabar. Bulan yang menuntut kita untuk selalu bersabar. Artinya pasti di dalamnya banyak ujian untuk kita dengan kualitas iman kita masing-masing. Kalau kita orang yang baru menjalankan puasa, godaannya itu orang minum seger, kita ngelihat kepingin. Itu godaan pemula, orang-orang yang baru puasa. Nah, kalau yang sudah tahunan puasa ngelihat orang minum kok kepingin, ya ini imannya nggak bertambah, justru bahaya ini. Nah, kita ngelihat orang yang minum, sabarnya sudah beda, bukan kepingin minum. Sabarnya ngerasani nggak hati kita, suudzon nggak kepada dia, harus sabar. Ya husnudzon ya bisa, tapi ya aja polos. Kata ngombe Ramadan husnudzon, oh mungkin iya, tapi tetap kasih nasihat, ingatkan, bukan husnudzon tok dijarno, ya keliru. Kalau kamu punya alasan untuk tidak berpuasa, boleh, tapi jangan di depan umum. Sampaikan. Jangan kakinya kelihatan di warung-warung, jangan. Nah, sekarang mulai bukan hanya kakinya, sudah mulai terang-terangan, buka-bukaan sudah tidak ada rasa malu. Kalau mau tidak berpuasa dengan alasan, mungkin punya alasan, ya jangan di tempat umum, bawa pulang ke rumah, makan di rumah, monggo. Karena kita nggak tahu alasan masing-masing. Ada orang nggak boleh puasa walaupun terlihat sehat.
Ada orang boleh nggak puasa, walaupun nggak ada penyakitnya sama sekali, mungkin dia bepergian. Terlihat orang daerah sekitar, tapi dia dari luar kota. Ada mungkin perempuan itu haid, kita nggak tahu. Tapi bukan berarti boleh makan di sembarangan tempat, tidak. Lah ujian bagi kita yang berpuasa melihat itu, sabar nggak? Bisa nggak kita nggak suudzon kepada dia? Bisa nggak kita nggak meremehkan dia? Itu ujian. Dan banyak lain daripada macam-macamnya hal yang menuntut kita untuk bersabar. Ya di puasa itu ujian akan banyak kepada kita. Melihat orang yang nggak baca Al-Quran, sabar nggak kita kepada orang tersebut untuk nggak meremehkannya? Melihat orang yang terawihnya cepet-cepetan tapi masih sah, kalau yang nggak sah boleh nggak sabar kita? Oh siki gak kena gak apa-apa, karena sudah nggak sah. Tapi kalau masih dalam koridor syariah tapi hanya sekedar cepet, sabar nggak kita nggak merasa lebih baik daripada dia yang kita baca 1 juz? Harus terus ujian demi ujian itu di dalam bulan puasa. Bukan berarti kalau di bulan lain nggak ada ujian itu, tapi kelihatan lebih nyata di bulan Ramadan. Karena itu Nabi mengatakan syahrus sabar, bulan untuk sabar. Nah kita ketahui orang-orang yang sabar itu wasabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu kita perhatikan satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anna Allah Taala yanduru fi awali lailatin minhu ilal muslimin, bahwa di malam pertama, yaitu nanti malam, Allah itu memperhatikan dengan pandangan rahmatnya kepada kaum muslimin. Kalau Allah melihat, Allah memperhatikan, setiap hari kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mukmin, mau fasik, semuanya dilihat oleh Allah. Tapi dengan pandangan rahmatnya, yang seperti kita minta biasanya, ala ya Allah binadrah, ala ya Allah binadrah, ngeremeng kabeh kak ero aku rek kon ngeremeng. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Dengan pandangan rahmatnya Allah melihat kepada kaum muslimin dengan pandangan rahmatnya di malam pertama. Artinya di lainnya enggak, tapi khusus malam pertama Allah melihat orang-orang yang serius menyambut Ramadan dengan baik ini akan diperhatikan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu, orang yang dipandang dengan pandangan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu, dan akan mendapatkan ampunan sampai di akhir Ramadan. Padahal Nabi SAW ketika malaikat Jibril doa, man adraka Ramadan walam yughfar lahu abadahullah, Nabi mengatakan amin, orang yang menututi Ramadan kok nggak dapat ampunan Allah, semoga Allah menjauhkan daripada rahmatnya. Nabi mengatakan amin. Lah orang yang hari pertama mendapatkan perhatian dari pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ ia akan mendapatkan ampunan oleh Allah sampai akhir. Artinya terbebas daripada doa malaikat Jibril. Nah, karena itu diajarkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri amalan antara maghrib dan isya untuk sholat 4 rakaat. Boleh langsung 4 rakaat, 1 salam, 1 tasyahud. Boleh 2 salam dengan membaca surat Al-Fath. Dalam 4 rakaat itu membaca surat Al-Fath, karena
surat Al-Fatih itu ada 4 muqra. Maka dibaca satu muqra, satu muqra, satu muqra. Dibaca di salat 4 rakaat itu surat Al-Fatih. Enggak panjang kok. Paling lama 5 menit, 10 menit, apalagi model salat kita ya. Enggak panjang. Kita baca itu insyaallah kita akan mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi malamnya kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lagi semangat-semangatnya, tapi jangan sampai kendor di tengah-tengah nanti eman. Ya, mumpung bulan Ramadan, bulan penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Riwayat hadis tentang kemuliaan Ramadan sudah banyak kita dengarkan. Cuman yang dikhawatirkan jangan sampai keluar dari Ramadan kita enggak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ancaman yang sangat besar. Kenapa demikian? Katakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, litayassuri asbab bil maghfirah fi Ramadan aktsar minha fi ghairihi minasyhur. Sebab di bulan Ramadan ini mudah kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat mudah. Ya. Untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan sendiri. Salat duha kalau di lain bulan Ramadan berat sekali. Misalnya perai darusan, ya insya Allah gak sholat isyraq. Tapi di bulan Ramadan itu mudah. Qiyamul lail kalau enggak Ramadan susah sekali. Tapi kalau Ramadan gampang, walaupun mungkin sebab alasannya karena sahur, tapi mudah kita. Dengan bangun itu bukan terpaksa, enggak. Bangunnya bukan terpaksa, bangunnya dengan keinginan. Baca Al-Quran kalau di luar bulan Ramadan, leka dikena jadwal darusan itu, waduh, insya Allah Al-Quran ini debu apa. Tapi dengan adanya di bulan Ramadan, enteng, kita sempat-sempatkan untuk membaca. Itu gambaran bahwa untuk mendapatkan maghfirah Allah mudah di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga yang benar-benar tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena keterlaluan, kebabas dalam berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang enggak mau. Ibaratnya gini loh, dibeberkan uangnya atau diturunkan uang, kok gak itu belas. Iku kan saking ndak geleme, saking emoy. Ya kalau ada orang emoh dari maghfirah, ini kan antik. Kita hadir tahlil ya, mau tahlilnya orang awam ataupun tahlilnya para aulia, khol ditahlilin ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang ragu kewalian beliau? Enggak ada yang ragu. Dari ujung dunia sampai ujung dunia semuanya pasti yakin, enggak ada yang ragu. Apa kalau kita tahlil? Pasti kita apa? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Siapapun yang mati, sholat jenazah, apa doanya? Jadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosanya orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Siapa yang mendahului kami? Yang paling dahulu para sahabat. Kira-kira sahabat itu walaupun dosa seperti kita lah. Wong ibadahnya kita loh dibandingkan sahabat nggak ada bandingannya. Tapi mereka masih diajarkan oleh Allah untuk membutuhkan maghfirah.
Terus kok ada orang di bulan Ramadan menjauh dari Allah kayak mau aku karo maghfirah. Anak enggak mau maghfirah. Ini lebih hebat dari orang-orang hebat ini, luar biasa. Karena itu karena keberaniannya dia untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia enggak mau mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia layak untuk jauh daripada rahmatnya Allah, jauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keselamatan daripada murka Allah, menjauhkan kita daripada amarah Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan, memberikan kepada kita maghfirah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah.